Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Jibraldi dari kelas 5C. Ingin menjelaskan tentang FMEA dan contoh kasus dari FMEA dari mata kuliah Manajemen Perawatan yang dibina oleh Pak Dianta. Yang pertama kita masuk ke sejarah FMEA ya. Sejarah FMEA pertama kali dikembangkan pada tahun 60-an oleh NASA untuk proyek pendaratan manusia ke bulan. Diadopsi dan dikembangkan pada industri otomotif di tahun 70-an oleh Ford sebagai suatu reaksi terhadap menurunnya mutu dan kehandalan produk otomotif Amerika. Dan pada tahun 80-an diadopsi oleh banyak industri yang menekan pada keselamatan, kehandalan, dan mutu seperti otomotif, elektronik, penerbangan, dan komputer. Definisi FMEA itu sendiri secara etimologi FMEA tersusun dari kata failure yaitu kegagalan, mode yaitu bentuk, efek itu akibat, dan analisis atau analisa. Sedangkan secara epistemologi definisi FMEA sebagai disebutkan ialah merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengenal dan mengevaluasi potensi-potensi kegagalan dari suatu produk atau proses dan akibat dari kegagalan yang ditimbulkan. Yang kedua, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi atau mengurangi peluang dari potensi kegagalan yang terjadi. Yang ketiga, mendokumentasi proses secara keseluruhan. Filosofi dasar dari FMA ini adalah intinya itu mencegah sebelum terjadi. Dan secara umum FMEA ini didefinisikan sebagai sebuah teknik yang mengidentifikasi tiga hal, yaitu penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain produk, dan proses selama siklus hidupnya. Yang kedua, efek dari kegagalan tersebut. Yang ketiga, tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain produk, atau proses. FMEA merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa keandalan suatu sistem dan penyebab kegagalannya untuk mencapai persyaratan keandalan dan keamanan sistem, desain dan proses dengan memberikan informasi dasar mengenai prediksi keandalan sistem, desain dan proses. Apakah sebabnya FMEA begitu banyak perhatian pada saat ini? Yang pertama, analisa ini tidak memerlukan persamaan matematik atau statistik dan dapat diterapkan hanya kepada pengalaman dan pengetahuan konvensional. Ini berarti setiap orang bisa melakukan FMEA dengan mudah. Yang kedua, walaupun pada awalnya dimaksud untuk meningkatkan produk dalam fase rancangan atau desain, namun diperluas untuk peningkatan proses saat fase pembuatan produk. Tipe-tipe FMEA ada 5, yaitu yang bisa diterapkan dalam industri manufaktur, yaitu pertama sistem, yang berfokus pada fungsi sistem secara global efek dari kegagalan tersebut. Yang kedua, desain, berfokus pada desain produk. Yang ketiga, proses, yang berfokus pada proses produksi dan perakitan. Yang keempat, service, berfokus pada fungsi jasa. Yang kelima, software, yang berfokus pada fungsi software. Jenis-jenis FMEA yang lanjutan dari yang tadi, suatu produk industri, misalnya thumb drive atau flash disk, lemari es, handphone, dan lain-lain, tidak akan mungkin langsung diproduksi secara massal tanpa melalui sebuah proses perancangan terlebih dahulu. Dari logika sederhana ini dapat disimpulkan bahwa FMEA itu perlu dilakukan di tahapan-tahapan. Yang pertama ada desain perancangan. Yang kedua, proses. Nah, tujuan penerapan FMEA itu yang pertama untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikan. Yang ketiga, untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses. Yang keempat, untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap produk dan proses. Dan membantu mencegah timbulnya permasalahan. Keuntungan dari penerapan FMEA itu banyak. Dari penerapan FMEA pada perusahaan, maka akan sangat diperoleh keuntungan-keuntungan yang sangat bermanfaat untuk perusahaan.
Contoh keuntungan dari Ford Motor Company tahun 1992 ya, antara lain meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan, membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan citra baik dan daya saing perusahaan, mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk, memperkirakan tindakan dan dokumen yang dapat mengurangi risiko. Manfaat khusus dari proses FMEA bagi perusahaan adalah membantu menganalisis proses manufaktur baru, meningkatkan pemahaman bahwa kegagalan potensial pada proses manufaktur harus dipertimbangkan, mengidentifikasi defisiensi proses sehingga para engineer dapat berfokus pada pengendalian untuk mengurangi munculnya produksi yang menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau pada mode untuk meningkatkan deteksi pada produk yang tidak sesuai. Yang keempat, menetapkan prioritas untuk tindakan perbaikan pada proses, menyediakan dokumen yang lengkap tentang perubahan proses untuk membantu pengembangan proses manufaktur atau perakitan yang di masa akan datang. Pendekatan tim FMEA. Kalau melakukan FMEA dengan tim harus melakukan kerjasama antar anggota tim yang senantiasa perlu ditingkatkan dan dipelihara dengan baik, keterampilan dalam pengelolaan proyek yang selalu dikembangkan, dukungan positif dan komitmen dari jajaran manajemen, ketersediaan tenaga ahli yang dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam proyek FMEA. 10 tahapan proses FMEA. Yang pertama, identifikasi mode-mode kegagalan potensial selama proses. Yang kedua, identifikasi akibat kegagalan yang dialami pelanggan atau failure effect. Yang ketiga, tentukan nilai severity. Yang keempat, identifikasi penyebab kegagalan. Yang kelima, tentukan nilai occurrence. Yang keenam, identifikasi pengendalian proses detection dan prevention, pencegahan. Yang ketujuh, tentukan nilai detection. Yang ke-8, hitung nilai RPN untuk menentukan prioritas tindakan yang harus diambil. 9, action yang harus diambil. Yang 10, hitung nilai occurrence, detection, dan RPN yang baru. Contoh kasus FMEA, contohnya, kegagalan produk dari pesawat ulang-alik Challenger yang meledak. Pesawat ulang-alik tidak seperti pesawat ulang angkasa lainnya, badan utama. Pada tanggal 28 Januari 1986, pesawat Challenger meledak 73 detik setelah lepas landas. Diambil dari Vitfuri. Analisa kasus Columbia meledak. Roket pendorong inilah yang membuat Challenger meledak pada 28 Januari 1986. Saat itu, cincin sambungan tubuh roket pendorong sebelah kanan menjadi getas dan retak karena udara yang terlalu dingin. Akibatnya, api roket menyemprot ke samping dan menyambar tangki bahan bakar Challenger. Terjadi ledakan, malapetaka terhindarkan, akhirnya pesawat itu meledak. Jadi contoh kasus ini, pesawat itu meledak karena cincin sambungan roket itu retak karena udara terlalu dingin. Hal itu disebabkan karena bahan cincin sambungan itu tidak sesuai dengan suhu yang ada di sana, sehingga terjadinya retak. Oleh karena itu, FMA bisa mengambil tindakan untuk kedepannya mengganti bahan cincin sambungan tubuh roket yang tadinya retak menjadi bahan yang lain agar kuat dingin dan tidak menjadi retak. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.